Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sebelumnya atau di video sebelumnya, kita berhasil membahas tentang basic configuration. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Internet Gateway. Pengenalan Internet Gateway. Internet Gateway adalah perangkat atau titik penghubung yang mengalirkan trafik dari jaringan lokal menuju internet. Dalam trafik sederhana, gateway biasanya diwakili oleh router yang menerima koneksi dari HP, lalu membagikan akses ke perangkat VLAN. Pada topologi besar, otomatis terhubung ke switch sebagai pusat koneksi. Switch kemudian terhubung ke router, dan router terhubung ke internet atau ke cloud. Model ini populer karena mudah digunakan, mudah dipelajari saat troubleshooting, dan cocok untuk jaringan kantor, lab, maupun kelas aktif. Di sini terdapat gambar topologi besar ya teman-teman. Itu terdapat satu router berada di bagian atas sebagai jalur ke internet atau cloud. Nah ini ya teman-teman. Nah dan ini itu internet atau cloudnya. Nah ini adalah routernya. Dan lalu yang kedua ada satu switch di tengah sebagai pusat koneksi lokal. Ini teman-teman switchnya. Lalu yang ketiga 5 PC terhubung ke switch secara langsung. Oke, kita ke penjelasannya. Nah di sini saya sudah membuat topologi besarnya teman-teman. Nah, bagaimana cara menambahkan switch dan PC ini? Kalian klik kanan, lalu node. Nah, untuk menambahkan switchnya, kalian pilih yang Cisco IOL. Lalu yang image ini kita ganti ke yang L2. Lalu nanti ikonnya kalian ganti, lalu kalian scroll ke bawah. Eternetnya kalian ganti ke 2 ya teman-teman. Nah, lalu kalian klik set. Oke. Nah, untuk PC kalian klik kanan, lalu node. Nah, untuk PC kalian pilih ini, virtual PC atau VPCS. Nah, di number of nodes to add ini kalian ganti ke 5 ya teman-teman, karena kita membutuhkan 5 PC. Oke, kita lanjut ke metode selanjutnya. Tahapan konfigurasi internet gateway. Yang pertama ada konfigurasi WAN, menentukan koneksi router ke ISP atau sumber internet. Yang kedua ada konfigurasi LAN, menetapkan jaringan lokal agar perangkat internet dapat saling terhubung. Yang ketiga ada konfigurasi NAT, menerjemahkan alamat private ke public agar traffic LAN bisa akses internet. Urutan ini penting karena WAN menyediakan jalur keluar, LAN membangun jaringan internal, dan NAT menjembatani keduanya. Tanpa ketiganya, gateway tidak akan berfungsi optimal. Konfigurasi WAN atau Wide Area Network. Konfigurasi WAN atau Wide Area Network adalah proses menghubungkan router ke jaringan internet melalui layanan dari ISP atau Internet Service Provider. Pada perangkat yang menggunakan metode OS, interface WAN biasanya terhubung langsung ke modem atau jaringan dari ISP. Dalam praktiknya, terdapat dua cara umum untuk melakukan konfigurasi WAN, yaitu pertama ada secara otomatis atau DHCP client, dan yang kedua ada secara manual atau static IP. Nah, untuk cara otomatis atau DHCP client ini, metode ini digunakan jika ISP menyediakan layanan DHCP server. Router akan secara otomatis mendapatkan IP address, gateway, dan DNS, sehingga pengguna tidak perlu melakukan pengaturan secara manual lagi ya teman-teman. Lalu yang cara kedua atau cara manual, yaitu metode ini digunakan jika ISP tidak menyediakan DHCP server. Pada konfigurasi ini, kita harus memasukkan data secara manual seperti IP address, subnet mask, gateway, dan DNS. Oke. Konfigurasi WAN menggunakan metode DHCP client. Terdapat dua metode umum dalam konfigurasi WAN, yaitu DHCP client atau otomatis dan static IP atau manual. Metode DHCP client digunakan jika ISP menyediakan layanan DHCP server, sehingga router bisa mendapatkan konfigurasi jaringan secara otomatis. Namun, jika ISP tidak menyediakan DHCP server, maka konfigurasi harus dilakukan secara manual menggunakan static IP. Jadi, jika kalian ingin konfigurasi secara DHCP client atau otomatis, syaratnya yaitu ISP harus menyediakan layanan DHCP server. Jika ISP tidak menyediakan layanan DHCP server, maka kalian harus konfigurasi menggunakan cara yang kedua, yaitu static IP atau manual ya teman-teman. Lalu parameter yang diperoleh secara otomatis, pertama ada IP address, yang kedua gateway, dan yang ketiga DNS server. Oke, kita coba.
di Pinet Lab. Oke. Nah, karena tadi saya sudah terhubung, jadi bagaimana caranya untuk mengecek IP DHCP klien? Kalian ketik terlebih dahulu IP DHCP klien, lalu kalian enter. Nah, di sini kalian ketik print. Nah, di sini kita sudah ada atau sudah terdapat di sini ya teman-teman. Nah, kalau kalian ingin melihat lebih detail lagi, kalian bisa ketik print detail lalu enter. Nah, di sini dapat terlihat lebih detail lagi ya teman-teman, ada gateway, ada interface dan lain-lain. Nah, kita kan ingin mengkonfigurasi, tetapi kita sudah mendapatkan ini teman-teman. Nah, maka kita harus menghapusnya dulu. Nah, cara menghapusnya yaitu remove number 0 ya teman-teman, karena di sini ini itu nomor 0. Lalu kan klik ketik enter, ketik enter. Lalu di sini kita lihat kembali menggunakan print, lalu enter lagi. Nah, di sini tidak terdapat ya teman-teman, sudah hilang. Coba kita lihat yang lebih jelas lagi. Nah, di sini sudah tidak ada. Nah, bagaimana cara untuk menambahkannya kembali? Kalian ketik IP DHCP klien. Oh, mohon maaf, kalian keluar terlebih dahulu dengan cara slash lalu enter. Nah, lalu kalian ketik IP DHCP klien, lalu alt interface sama dengan ether 1 disable sama dengan lalu kita enter. Oke, lalu kita coba lihat lagi di DHCP klien. Oke, enter. Nah, di sini sudah muncul kembali ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi yang detail. Kita masuk dulu. Oke, klien, enter, lalu print detail, lalu enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kembali IP DHCP kliennya ya teman-teman. Oke, sekarang untuk cara Winbox, kita masuk dulu ke Winbox-nya ya teman-teman. Winbox. Oke, kita login terlebih dahulu. Saya akan login menggunakan MAC address, lalu kita connect. Nah, di sini kita skip saja. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke tampilan Windows-nya. Sekarang kita masuk ke IP, lalu DHCP client. Nah, di sini kan sudah ada yang tadi kita tambahkan. Nah, kita remove terlebih dahulu. Nah, dan kita akan menambahkannya. Caranya pencet New, lalu kita masuk ke DHCP. Nah, untuk interface-nya ini biarkan saja itu satu ya teman-teman. Lalu yang user peer DNS dan NTP-nya kalian centang semua. Lalu kalian klik apply. Lalu kita coba cek di status. Maka kita akan mendapatkannya secara otomatis, mendapatkan IP sampai mendapatkan DNS ya teman-teman. Lalu kalian klik OK. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya teman-teman.
Konfigurasi WAN menggunakan metode statik atau manual. Konfigurasi WAN atau Wide Area Network bertujuan untuk menghubungkan router ke jaringan internet yang disediakan oleh ISP atau Internet Service Provider. Pada perangkat microcontroller OS, port WAN biasanya terkoneksi langsung ke modem atau jaringan dari ISP. Secara umum, terdapat dua cara melakukan konfigurasi WAN. Masih sama seperti tadi ya teman-teman. Metode manual atau static IP digunakan ketika ISP tidak menyediakan layanan DHCP server. Dalam metode ini, seluruh parameter jaringan harus diinput secara manual sesuai data dari ISP. Nah, kita akan mencobanya menggunakan Winbox dan CLI ya teman-teman. Kita akan menggunakan CLI terlebih dahulu. Ini kita masuk. Nah, tadi kan saya sudah berhasil menambahkan secara manual. Nah, kita akan menambahkannya secara otomatis. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada. Kita print detail lagi. Detail. Oke. Nah, kita akan menghapusnya terlebih dahulu karena kita akan mengkonfigurasi secara manual. Kita hapus terlebih dahulu menggunakan cara yang tadi ya teman-teman. Remove number sama dengan 0. Lalu kita klik enter. Nah, jika kita lihat atau kita cek kembali, maka di sini sudah tidak muncul lagi. Coba kita print detail. Nah, maka ini tidak akan muncul ya teman-teman. Nah, bagaimana kita menambahkannya secara manual? Kita ketik IP address maaf, kita kembali terlebih dahulu dengan cara slash lalu kita enter. Lalu kita ketik IP address sama dengan kita masukkan IP yang tadi yaitu 192.168.249.242 lalu slash 24 192.168.249.242/24. Interface-nya jangan lupa ya teman-teman, interface sama dengan header 1 lalu enter. Nah, kita cek lagi IP address. Oke, di sini sudah muncul teman-teman. Nah, sekarang kita akan menambahkan yang kedua yaitu gateway. Caranya kalian ketik IP route add gateway. Kita masukkan gateway yang tadi ya teman-teman, yaitu jangan lupa sama dengannya 192.168.249.46. Enter. Lalu kita lihat dengan cara IP route print. Lalu enter. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kita coba ping Google. Google.com. Kalau kita enter, maka ini tidak bisa karena kita harus konfigurasi DNS dulu. Caranya yaitu kita ketik IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8. Lalu kita enter. Nah, bagaimana cara konfigurasi manual di Winbox? Kita masuk kembali ke Winbox-nya.
Lalu ini pertama kita akan menambahkan IP. Caranya kita masuk ke IP, lalu addresses. Nah, di sini sudah ada yang tadi ya teman-teman. Nah, di sini kita hapus dulu, lalu kita tambahkan lagi. Nah, di sini addressesnya kita tambahkan seperti tadi ya teman-teman. Titik 249 titik 242 4 apply, lalu oke. Nah, di sini sudah terdapat IP-nya ya teman-teman. Lalu yang kedua kita akan menambahkan gateway. Caranya masuk ke IP lagi, lalu kita cari yang namanya routes. Ini ya teman-teman, lalu kita klik. Nah, di sini kan sudah ada. Nah, maka kita hapus terlebih dahulu yang ini yang atas. Nah, lalu kita tambahkan lagi. Caranya kita klik yang new ini. Nah, di sini gateway ini kita isi gateway tadi ya teman-teman, yaitu 10 titik 190 titik 15 titik 194, lalu apply dan oke. Nah, lalu kita akan menambahkan DNS. Caranya masuk ke IP lagi, lalu cari yang namanya DNS. Nah, di sini DNS itu sudah otomatis ya teman-teman. Jadi kita langsung oke saja. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman. Yaitu konfigurasi LAN. Konfigurasi LAN. Di sini terdapat 3 poin utama. Yang pertama, alamat jaringan internal, tetapkan subnet private untuk seluruh lokal perangkat di dalam jaringan lokal. Yang kedua, ada gateway LAN, gunakan IP router sebagai pintu keluar utama bagi PC, printer, dan perangkat lain. Dan yang terakhir, DHCP lokal, jika diperlukan, router dapat membagikan IP otomatis kepada klien di LAN dan berfungsi sebagai lingkungan komunikasi internal. Semua PC pada topologi star berada dalam segmen yang sama dan menggunakan switch untuk bertukar data. Jika DHCP lokal diaktifkan, maka proses onboarding menjadi jauh lebih cepat. Oke, sekarang kita akan mempraktekkannya di Winbox. Pertama, kita ke IP, lalu addresses. Nah, di sini kan sudah ada ya teman-teman, tapi baru ada ether 1. Nah, kita akan menambahkan yang ether 2 ini untuk si bentar teman-teman. Nah, kita akan menambahkan ether 2 ini untuk si switch ke mikrotik ini ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kan sudah terdapat IP addressnya ya teman-teman, tetapi baru ether 1. Nah, kita akan menambahkan ether 2 untuk si mikrotik ini ya teman-teman. Nih, untuk mikrotik ini. Nah, caranya kita klik new, lalu address ini kita isi bebas sesuai yang kita inginkan, misalnya 92.168.7 titik. Lalu interface ini kita ganti ke ether 2, lalu apply. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan atau berhasil membuat IP untuk si mikrotik tadi ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan menambahkan DHCP server. Caranya kita masuk ke IP, baik, lalu kita cari DHCP server. Nah, di sini kalian klik yang DHCP setup. Nah, di sini kita biarkan saja ether 1, lalu kita next saja terus ya teman-teman. Oke, terus next, lalu next. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.